Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa D3 Agroindustri angkatan 2022. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi keempat setelah UTS untuk mata kuliah manajemen produksi dan operasi, yaitu terkait strategi sumber daya manusia. Sebelumnya saya sampaikan permintaan maaf terlebih dahulu. Saya ulang kembali. Sebelumnya saya meminta maaf ya rekan-rekan karena untuk materi keempat ini kembali disampaikan secara daring. Hal ini berkenaan dengan jadwal kuliah yang selama 2 kali gitu ya, bertepatan dengan tanggal merah dan cuti bersama seperti itu, sehingga kita juga cukup kesulitan mengganti waktu kuliah ya, karena saya juga tidak ingin mengganggu waktu jam mata kuliah yang lain. Oleh karena itu saya putuskan untuk menyampaikan kembali materi secara daring. Mudah-mudahan penyampaian materi secara daring ini tetap dapat diikuti ya dan dipahami oleh rekan-rekan semua. Baik, sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari ya rekan-rekan terkait strategi proses, strategi penentuan lokasi, dan juga strategi tata letak dalam manajemen produksi dan operasi. Nah, di pertemuan keempat setelah UTS ini kita akan membahas terkait strategi sumber daya manusia. Karena pada proses produksi maupun operasional sebuah perusahaan pasti sangat erat kaitannya dengan sumber manusia itu sendiri yang merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi perusahaan. Nah, tujuan dari strategi sumber daya manusia ini tentunya untuk mengelola tenaga kerja, kemudian mendesain pekerjaan sehingga orang-orang tersebut dapat diberdayakan secara efektif dan efisien agar tujuan dapat tercapai ya. Nah, oleh karena itu perusahaan harus bisa memastikan rekan-rekan yang pertama, pemberdayaan secara efisien itu sudah mempertimbangkan kendala keputusan manajemen operasional yang lain. Ya, jadi ketika sebuah perusahaan memiliki sumber daya manusia atau tenaga-tenaga kerjanya, setiap keputusan dalam memberdayakan tenaga kerja tersebut tentunya harus sudah mempertimbangkan operasional yang lain ya. Jadi memang harus disusun, dibuat strateginya ya agar penggunaannya bisa efektif dan efisien. Selain itu juga perusahaan harus memastikan bahwa kualitas lingkungan kerjanya itu sudah memadai baik secara fisik maupun psikologis ya. Jadi dari mulai keamanan ya, kesehatan pekerjanya baik secara fisik maupun psikologis itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan, serta adanya komitmen maupun kepercayaan dari pihak manajemen maupun pihak karyawan untuk berjuang bersama dalam memenuhi tujuan perusahaan ya. Jadi memang harus ada keterikatan secara profesional dan emosional juga antara sumber daya manusia dari pihak manajemen dan juga karyawan ya, supaya bisa bersama-sama memiliki visi dan tujuan perusahaan gitu ya. Nah, kemudian apa saja batasan-batasan dalam strategi sumber daya manusia? Yang pertama itu terkait apa ya? Apa di sini kaitannya pada keputusan strategi produk, yaitu keahlian dan bakat yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan, dan masalah keamanan kerja. Ya, jadi dalam strategi sumber daya manusia ini, yang pertama yang harus dipahami oleh manajemen produksi dan operasi gitu ya, si perusahaan itu butuh sumber daya manusia dengan keahlian apa saja sih gitu ya. Kemudian terkait dengan strategi produknya juga, kira-kira bahan apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya, karena dari bahan-bahan ini pun nantinya bisa menentukan juga sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pengolahannya.
dan masalah-masalah keamanan kerjanya. Nah, lalu kapan gitu ya? Kapan ini berkaitan dengan keputusan strategi penjadwalannya. Nah, jadi bagaimana manajer atau manajemen dari produksi dan operasi itu bisa menyusun strategi penjadwalan untuk karyawan atau sumber daya manusia di perusahaannya sehingga semua proses produksi dan operasi itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di mana? Ya, hal ini berkaitan dengan keputusan strategi lokasi. Ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menentukan lokasi ya dengan mempertimbangkan berbagai variabel untuk memilih lokasi, bisa dari kemarin ya banyak ya dari ketersediaan bahan baku, transportasi, sarana dan prasarana, atau di sini juga dicontohkan bisa juga mempertimbangkan kondisi iklim ya atau suhu udara, kemudian bagaimana pencahayaannya ya, karena hal-hal ini bisa sangat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia gitu ya. Nah, kemudian yang keempat prosedur, maka ini berkaitan dengan strategi proses ya. Jadi di sini manajer produksi dan operasi harus bisa mempertimbangkan teknologi apa yang akan digunakan, mesin apa yang akan digunakan, lalu bagaimana keamanan dari setiap teknologi maupun mesin yang akan digunakan dalam proses produksi dan operasi. Ya, karena nanti si teknologi dan mesin-mesin yang akan digunakan ini sangat berkaitan dengan sumber daya manusia. Lalu siapa? Ya, maka hal ini berkenaan atau berkaitan dengan masalah perbedaan individu dari mulai kemampuan fisik maupun mental serta intelektualnya. Ya, jadi manajer produksi dan operasi juga harus bisa membedakan ya dari setiap job desk atau tugas ya siapa yang akan melaksanakannya. Dilihat dari ya kemampuan fisik maupun mental juga intelektual dari si sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hal ini berkaitan dengan keputusan strategi layout yang sesuai dengan pilihan perusahaan. Karena strategi layout ini nanti yang bisa mempengaruhi juga sistem kerja ya atau posisi-posisi dari si sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Seperti itu. Nah, berdasarkan batasan-batasan tadi ya yang ada 6 tersebut, maka dapat dibuat 3 keputusan dari sumber daya manusia. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja, yang kedua adalah desain pekerjaan, dan yang ketiga adalah standar tenaga kerja ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja. Ini merupakan sebuah cara agar manajer gitu ya atau manajemen bisa menetapkan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan kestabilan tenaga kerja, yang kedua terkait penjadwalan kerja, dan yang ketiga klasifikasi kerja dan aturan pekerjaan. Nah, jadi kalau misalnya ada manajer gitu ya yang khusus dia mengurusi sumber daya manusia gitu dan berhubungan dengan sistem produksi dan operasi, dalam perencanaan tenaga kerja ini manajer tersebut harus merumuskan ya atau menetapkan 3 hal ini ya, dari mulai kestabilan tenaga kerjanya, penjadwalannya, dan klasifikasi kerjanya. Nah, apa sih kebijakan kestabilan tenaga kerja? Ya, jadi ada 2 kebijakan dasar mengenai kestabilan tenaga kerja. Yang pertama itu mengikuti permintaan dengan tepat, maka biaya tenaga kerja yang diperlakukannya itu sebagai biaya variabel. Nah, jadi kebijakan kestabilan tenaga kerja yang pertama itu, si tenaga kerja yang digunakan itu akan mengikuti permintaan yang ada, ya, sehingga biaya tenaga kerjanya itu bisa dianggap sebagai biaya variabel. Jadi bisa berubah-ubah sesuai dengan tingkat permintaan. Jadi misalnya di bulan Januari tingkat permintaan perusahaan itu meningkat misalnya, maka perusahaan pun akan menambah atau meningkatkan jumlah tenaga kerjanya. Gitu. Nah, akan tetapi sebaliknya, ketika pada bulan Februari ternyata terjadi penurunan tingkat permintaan, maka perusahaan pun akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang akhirnya berdampak pada penurunan biaya tenaga kerja. Nah, sehingga si biaya tenaga kerja ini menjadi biaya variabel gitu ya.
Pada kebijakan ini memiliki konsekuensi timbulnya biaya lainnya, di antaranya biaya penarikan dan pemberhentian karyawan. Kemudian biaya asuransi pengangguran dan upah tinggi karena pekerjaan yang tidak stabil atau karyawan tidak tetap gitu ya. Jadi dengan kebijakan ini perusahaan punya konsekuensi ya, karena tadi dia bisa menambah dan mengurangi tenaga kerja, maka kemungkinan ya dia punya kecenderungan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang lain seperti biaya penarikan dan pemberhentian ya. Kadang kan kalau kita mau memberhentikan karyawan itu harus ada pesangon misalnya gitu ya. Kemudian biaya asuransi pengangguran kalau tiba-tiba kita mem-PHK gitu ya. Kemudian orang tersebut jadi pengangguran. Nah, itu harus ada biaya asuransinya jika si orang tersebut misalnya memang punya asuransi. Kemudian upah tinggi ya, karena tadi dia karyawan tidak tetap sehingga bisa menyebabkan upahnya menjadi tinggi. Sementara kebijakan kestabilan tenaga kerja yang kedua adalah menjaga jumlah karyawan secara konstan sehingga biaya tenaga kerja itu diperlakukan sebagai biaya tetap. Nah, jadi yang kestabilan kedua ini, perusahaan itu menjadikan jumlah karyawan itu tetap, mau berapapun tingkat permintaannya. Ya, dengan konsekuensi mungkin tidak dapat memanfaatkan secara penuh pada saat permintaan rendah. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan mempertahankan jumlah tenaga kerja yang konstan, konsekuensinya ketika terjadi penurunan permintaan, ya maka ada pekerja yang tidak termanfaatkan, sementara tetap harus dibayar gitu ya. Nah, itu adalah dua kebijakan kestabilan tenaga kerja. Kemudian yang kedua yaitu penjadwalan kerja. Penjadwalan kerja ini merupakan jadwal kerja standar yang mana standar kerja itu biasanya selama 8 jam kerja per hari, di mana per minggunya itu 5 hari kerja ya. Yang dalam pelaksanaannya itu bisa mempunyai beberapa variasi ya rekan-rekan. Jadi memang jadwal kerja standar yang berlaku di Indonesia ya, itu adalah 8 jam kerja per hari dan 5 hari kerja per minggu ya biasanya. Berarti kalau misalnya kita kalikan gitu ya, satu minggunya itu 40 jam. Begitu ya. Nah, untuk pelaksanaannya itu bisa variasi ya, bisa variatif gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang kerjanya sampai Sabtu gitu Bu ya, mungkin per harinya itu tidak 8 jam. Ya, karena tadi totalnya 40 jam tapi dia jadinya 6 hari gitu ya. Nah, bisa jadi setiap harinya itu kurang dari 8 jam ya. Nah, apa saja sih variasi dalam penjadwalan kerja ini? Yang pertama itu adalah flex time. Ya, flex time ini sebuah sistem yang membolehkan karyawan dengan batasan tertentu dapat menentukan jadwal mereka masing-masing kapan mulai dan kapan selesai. Gitu ya. Sekarang itu kan sudah banyak ya rekan-rekan terutama bukan pasca sih, selama dan pasca COVID-19 gitu ya, pola kerja di banyak perusahaan atau di banyak industri itu mulai berubah ya rekan-rekan. Sekarang itu ada yang masih WFH gitu ya, ada yang juga menerapkan WFA ya, work from anywhere gitu, jadi boleh di mana aja kerjanya. Nah, akan tetapi biasanya gitu mereka punya sistem tersendiri untuk bisa memantau bahwa si karyawannya ini memang tetap memenuhi jadwal kerja standar. Hanya saja si karyawan atau si tenaga kerja ini bisa menentukan secara fleksibel gitu ya, kapan dia mau memulai pekerjaan dan kapan pekerjaan ini selesai ya. Atau misalnya perusahaan juga bisa memberi deadline gitu. Misalnya terserah deh kamu mau kerjanya mulai jam berapa sampai jam berapa, yang jelas misalnya saya kasih deadline 2 hari untuk mengerjakan satu project misalnya. Ya nggak masalah gitu ya, yang penting si pekerjaannya itu selesai. Kemudian ada flexible work week, yaitu sebuah jadwal kerja yang berbeda dari jadwal normal. Misalnya 10 jam kerja per hari selama 4 hari kerja per minggu, atau penerapan shift kerja. Nah, ini juga banyak kita temukan ya teman-teman. Misalnya kayak pekerja kesehatan ya, misalnya suster, itu kan mereka kerjanya shift-shiftan ya. Ada yang dari pagi sampai siang, kemudian nanti ada yang siang sampai malam gitu ya. Dan ada yang malam sampai pagi lagi gitu ya. Jadi 24 jam itu dijadikan 3 shift gitu ya. Nah, atau ada juga yang tadi saya bilang
hari kerjanya lebih banyak tapi jam kerjanya berkurang, atau hari kerjanya lebih sedikit sehingga jam per harinya jadi lebih besar. Nah, itu adalah flexible work week. Nah, kemudian yang ketiga, penjadwalan kerja ini variasinya bisa dengan memperpendek jam kerja dengan mengubah status karyawan menjadi part-time status. Ya, ada juga kita sering mendengar pekerja-pekerja paruh waktu atau part-time. Ya, jadi memang mereka ini biasanya di-hire ketika kondisi-kondisi tertentu aja. Ya, misalnya kayak tadi ya, kestabilan tenaga kerja yang awal. Tiba-tiba terjadi peningkatan permintaan gitu ya, sehingga perusahaan kekurangan sumber daya manusia dan harus meng-hire tenaga kerja part-time gitu ya. Jadi ya dia memang hanya dipekerjakan untuk sementara ya dengan jam kerja tertentu saja sehingga bisa membantu perusahaan memenuhi permintaan. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi kerja dan aturan pekerjaan. Ya, jadi manajer di sini juga harus dalam perencanaan itu ya harus bisa mengklasifikasikan pekerjaan-pekerjaan dan membuat peraturan kerja yang tegas agar bisa membatasi karyawan dalam bekerja dan mengurangi fleksibilitas fungsi operasi. Ya. Nah, di sini tugas manajer operasi adalah memperhatikan hal-hal demikian sehingga dapat mengelolanya dengan baik, karena semakin besar fleksibilitas perusahaan dalam mempekerjakan serta menentukan jadwal kerja, maka perusahaan akan semakin efisien dan cepat tanggap gitu ya. Jadi si manajer operasi ini harus bisa menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan aturan-aturan pekerjaan bagi sumber daya manusianya. Nah, itu tadi hal-hal terkait perencanaan ya, teman-teman. Nah, yang kedua, seorang manajer operasi itu juga harus mampu mendesain pekerjaan. Ya, desain pekerjaan ini adalah sebuah pendekatan yang menentukan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seorang atau sekelompok karyawan. Ya, jadi gimana sih tugas-tugas itu dibagi gitu ya pada karyawan-karyawan di perusahaan. Nah, desain pekerjaan ini ada beberapa bentuk. Ada yang disebut spesifikasi kerja atau job specification, ada perluasan kerja atau job expansion, ada komponen psikologi ya atau psychological components, tim yang mandiri, self-directed team, dan motivasi serta sistem insentif. Nah, spesifikasi kerja ini merupakan pembagian kerja menjadi tugas-tugas yang unik yang dalam pencapaiannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengembangan keterampilan, yang kedua, lebih sedikit waktu yang terbuang, dan yang ketiga, pengembangan peralatan yang khusus. Nah, jadi dalam spesifikasi kerja ini, sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu akan dibagi sesuai dengan tugas-tugasnya. Jadi misalnya kalau ini bagian pasang kancing gitu ya, ya udah dia hanya bagian pasang kancing gitu. Kalau yang ini bagiannya melubangi kancing gitu ya kan, kalau tadi pasang kancingnya terus ada melubangi kancingnya, ya dia bagian yang melubangi kancing gitu ya. Nah, oleh karena itu pada spesifik kerja ini perlu adanya pengembangan keterampilan karena dia itu punya tugas-tugas masing-masing yang unik, maka keterampilannya di tugas tersebut itu harus terus dikembangkan. Kemudian lebih sedikit waktu yang terbuang karena ya memang setiap bagian itu sudah spesifik dikerjakan oleh masing-masing orang gitu ya. Dan adanya pengembangan peralatan yang khusus untuk setiap tugas-tugas unik tadi. Jadi kalau misalnya pasang kancing ya alat memasang kancingnya harus khusus. Untuk melubangi kancing ya berarti si alat pelubangnya itu juga harus khusus. Nah, akan tetapi dalam spesifikasi kerja ini ada kelemahan atau keterbatasan utamanya, yaitu di sistem ini gagal untuk memampukan seorang karyawan melakukan pekerjaan secara keseluruhan. Ya, jadi karena tadi dia sudah dibagi-bagi berdasarkan tugas-tugas yang unik, maka kalau tiba-tiba yang tadi bagian masang kancing itu pada nggak masuk gara-gara sakit misalnya ya. Nah, sehingga yang tim melubangi kancing harus ada yang dipindah gitu ke bagian pemasangan kancing. Tapi ternyata nggak bisa gitu karena
mereka tidak mampu melaksanakan pemasangan kancing, cuman bisanya itu ngelubangin kancing misalnya kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi kelemahan atau keterbatasan dari desain spesifikasi kerja. Nah, yang kedua, desain pekerjaan itu adalah perluasan kerja. Nah, ini bisa kebalikan ya dari spesifikasi. Kalau spesifikasi itu khusus ya, setiap sumber daya manusia itu diberikan tugas-tugas yang unik. Nah, sementara kalau perluasan kerja ini merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan mengalihkan spesifikasi kerja menuju desain kerja yang lebih bervariasi, gitu ya. Jadi tadi mah kalau spesifikasi mah khusus gitu ya, spesifik. Nah, kalau di perluasan itu justru lebih variatif. Nah, untuk perluasan kerja ini ada beberapa cara pendekatannya ya. Jadi untuk bisa memvariasikan pekerjaan itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pemekaran pekerjaan atau job enlargement. Di sini pengelompokan beragam tugas yang memiliki tingkat keahlian yang hampir sama ya, atau bisa disebut juga sebagai pemekaran secara horizontal ya. Jadi pekerjaannya itu bervariasi akan tetapi tingkat kesulitan atau tingkat keahliannya itu sama. Ya, misalnya kayak tadi tuh masang kancing sama melubangi kancing misalnya, terus sama-sama kancing lah gitu ya. Nah, jadi si yang tadinya dia spesifik kerjanya hanya melubangi dan memasang gitu ya, kemudian dilakukan pemekaran pekerjaan. Jadi yang masang kancing juga harus bisa melubangi kancing, yang melubangi kancing juga harus bisa memasang kancing gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah rotasi pekerjaan atau job rotation. Di sini sistemnya itu seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus yang lain. Ya, kalau misalnya rekan-rekan suka lihat di bank gitu lah ya. Nah, biasanya di bank itu juga ada tuh rotasi. Misalnya awalnya dia teller, kemudian nanti dia dirotasi jadi customer service gitu ya. Hal ini tentunya dilakukan perusahaan untuk bisa jadi ya tujuannya itu merefresh ya sehingga karyawan itu tidak jenuh, dan yang kedua yaitu tadi bisa mengembangkan keterampilan dan kemampuan gitu ya sehingga bisa lebih fleksibel gitu ya dibanding tadi yang spesifikasi kerja, dan juga bisa jadi ya tadi ya untuk menghindari kesalahan-kesalahan dari karyawan. Kadang kan kalau misalnya kita cuman fokus ke satu pekerjaan gitu ya, kemudian kita mengalami kejenuhan, ya itu bisa meningkatkan kemungkinan kesalahan pekerjaan gitu ya. Nah, jadi rotasi ini juga bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, perluasan kerja bisa dilakukan dengan pendekatan pengayaan pekerjaan atau job enrichment ya. Job enrichment ini sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih yang meliputi perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau di sini si pekerjaannya itu diperkaya gitu ya. Kalau misalnya tadi dia cuman tugasnya masangin kancing gitu ya. Dia pokoknya pasang aja. Nah, di pengayaan pekerjaan ini dia dikasih tambahan tanggung jawab tuh. Misalnya dia disuruh juga memastikan stok kancing gitu ya. Kalau misalnya stok kancingnya tinggal berapa gitu misalnya ya standarnya, maka dia harus bisa berkoordinasi dengan bagian bahan gitu ya, bahan baku gitu untuk pengadaan kancing gitu. Jadi ditambah tanggung jawab pekerjaannya. Nah, kemudian perluasan kerja yang berikutnya itu bisa dengan pendekatan pemberdayaan karyawan atau employee empowerment yang merupakan praktek dalam memperluas pekerjaan sehingga karyawan menerima tanggung jawab yang lebih dan otoritas berpindah pada tingkat organisasi serendah mungkin. Nah, ini lebih kaya lagi dari si pengayaan gitu ya. Jadi di sini karyawan betul-betul diberdayakan meskipun dia ada di bagian terbawah tingkat organisasi gitu ya, tapi dia sudah mulai diberi tanggung jawab dan otoritas untuk bisa mengambil keputusan. Tadi ya misalnya di pengayaan pekerjaan itu tadinya dia cuma masangin kancing aja, akhirnya dia diberi tanggung jawab lebih untuk memastikan stok kancing gitu ya. Kemudian bisa berkoordinasi dengan bagian lain yang pengadaan bahan misalnya. Nah, di pemberdayaan karyawan ini juga
setelah tadi dia memperoleh pengayaan pekerjaan, dia juga dikasih otoritas ya untuk bisa mengambil keputusan atau menentukan strategi ya. Misalnya setelah tadi berkoordinasi, oh ternyata bahan bakunya juga habis nih di gudang misalnya ya. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh si karyawan pemasang kancing ini? Nah, di situ dia bisa menentukan atau memberi ide-ide gitu ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itu adalah perluasan kerja. Nah, kemudian dalam desain pekerjaan itu juga manajer operasi harus bisa mempertimbangkan komponen psikologi. Ya, jadi komponen psikologi ini suatu strategi sumber daya manusia yang efektif untuk menumbuhkan gitu ya aspek-aspek psikologisnya ya. Jadi sumber daya manusia ini bisa bekerja dengan baik ketika komponen psikologisnya dia itu diperhatikan, dan ini bisa diwujudkan dalam penentuan desain pekerjaan gitu ya. Nah, hasil dari penelitian Hawthorne tentang psikologi tempat kerja menyimpulkan bahwa terdapat sistem sosial yang dinamis di tempat kerja ya. Ini tidak bisa dipisahkan ya rekan-rekan, kita namanya manusia, makhluk sosial. Ketika kita bekerja, walaupun misalnya gitu ya, kita kerja di industri manufaktur nih, jadi operator, yang dihadapin sehari-hari itu alat gitu ya, bukan manusia lagi. Tapi tentunya itu akan sangat berpengaruh pada psikologi kita gitu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian. Ya bisa jadi kan ketika kita sehari-harinya hanya berhadapan dengan mesin atau alat, jenuh juga ya, yang kita punya kebutuhan sosial gitu ya. Terus kita jadi kekurangan itu, kita jadi kayak kurang ngobrol sama orang, kurang berinteraksi sama orang gitu ya. Nah, itu juga tentunya akan mempengaruhi psikologi ya. Kemudian hasil penelitian Heckman dan Oldman menyimpulkan adanya 5 karakteristik desain kerja yang meliputi yang pertama adalah keragaman keahlian ya. Jadi pada komponen psikologi ini harus diperhatikan nih keragaman keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Kemudian identitas pekerjaannya. Ya, jadi setiap pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan itu harus ada identitasnya. Kemudian maknanya. Ya, maknanya itu apa sih gitu ya si pekerjaan kita ini. Kenapa harus dipahami gitu makna dari pekerjaan. Ketika seseorang mengerjakan sesuatu dan dia paham apa yang dia kerjakan dan manfaat pekerjaan dia itu apa, maka itu akan memberikan dampak psikologis yang tentunya lebih baik daripada orang yang mengerjakan sesuatu tapi nggak tahu makna dan tujuan dari pekerjaan itu. Ya, mungkin juga rekan-rekan bisa merasakan lah, misalnya ya, aku tuh harus belajar, tapi kenapa sih aku harus belajar? Ya, pasti hasilnya akan berbeda dengan orang yang dia sudah paham maknanya kenapa saya harus belajar, gitu ya. Nah, kemudian ada otonomi dalam psikologi. Seorang sumber daya manusia atau seorang karyawan itu dia tentunya harus punya sisi otonomi ya dalam menentukan dan juga memutuskan apa yang ingin dia lakukan dan tidak ya. Kemudian umpan balik ya, jadi karyawan ini memerlukan ya umpan balik teman-teman, baik itu positif maupun negatif ya, daripada yang tidak ada umpan balik sama sekali ya. Jadi misalnya dia sudah mengerjakan sesuatu, maka atasannya, pimpinannya atau manajemennya ya, atau manajernya atau rekan sesama pekerjanya itu paling tidak memberikan respon ya terhadap pekerjaan yang sudah dia selesaikan ya. Misalnya oke nih kerjaannya bagus gitu ya, oke bisa dilanjut, atau kayaknya nih kurang deh, coba deh kamu ulang lagi misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan karakteristik desain kerja yang dapat mempengaruhi komponen psikologi dari sumber daya manusia. Kemudian desain pekerjaan yang berikutnya adalah tim yang mandiri. Ya, tim yang mandiri ini adalah sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama yang dapat dikelola untuk tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Ya, nah tim semacam ini biasanya efektif karena pada dasarnya mereka dapat menyediakan pemberdayaan karyawan, memastikan adanya karakteristik pekerjaan inti, dan memuaskan banyak kebutuhan psikologis anggota tim secara individu. Nah, biasanya
Mungkin kalau teman-teman kayak pernah nonton film gitu ya, atau nonton series, drama, drakor gitu, atau mungkin juga pernah mengalami langsung ya. Biasanya di beberapa perusahaan itu akan ada tim-tim khusus yang mereka itu diberi sebuah proyek khusus juga. Nah, ini tuh salah satu contoh tim mandiri gitu. Jadi si tim itu nantinya akan bekerja sama ya untuk sebuah tujuan yang sama, bisa jangka panjang atau juga bisa jangka pendek. Nah, maka si tim inilah yang dia akan mengelola sendiri bagaimana dia memberdayakan karyawan, bagaimana dia membagi pekerjaan ya, dan bagaimana dia juga bisa menjaga lingkungan atau komponen psikologis dari setiap anggota timnya gitu ya. Nah, ini adalah tim yang mandiri. Bisa juga perusahaan itu mendesain pekerjaan dengan membuat tim-tim mandiri untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu misalnya. Nah, kemudian desain pekerjaan yang berikutnya adalah motivasi dan sistem insentif ya. Selain faktor psikologi tadi, seringkali uang ya, cuan ya, berfungsi sebagai pemberi motivasi baik jiwa maupun kerja ya. Ya, tentu saja ini tidak bisa kita tidak bisa kita bilang tidak gitu ya, teman-teman. Ya pasti kalau kita bekerja kan motivasi kita ya untuk mendapat penghasilan gitu ya. Nah, maka penghargaan dalam bentuk uang itu biasanya bisa meliputi bonus. Bonus ini biasanya penghargaan keuangan yang bisa juga diberikan dalam bentuk pilihan mau tunai atau kepemilikan saham di perusahaan gitu ya. Kemudian bisa dengan pembagian laba atau profit sharing, sistem yang memberikan sebagian laba perusahaan untuk dibagikan pada karyawan. Ada juga yang pembagian keuntungan atau gain sharing, yaitu sistem penghargaan bagi karyawan akan perbaikan kinerja organisasi. Nah, selain itu juga, selain ini ya, yang tadi penghargaan dalam bentuk uang itu, ada juga sistem insentif. Ya, biasanya kalau sistem insentif itu didasarkan pada produktivitas perorangan atau kelompok. Jadi misalnya, ada yang tadi nih si tim mandirinya ini ada yang sudah menyelesaikan proyeknya dan hasilnya itu oke gitu ya. Nah, maka si kelompok tersebut akan diberi insentif lainnya sesuai dengan produktivitasnya. Nah, biasanya sistem pembayaran berdasarkan pengetahuan itu dilakukan ya, di mana dia merupakan sebagian pembayaran yang bergantung kepada pengetahuan yang diperlihatkan atau keterampilan yang dimiliki karyawan. Ya, jadi ada juga yang disebut sistem pembayaran berdasarkan pengetahuan gitu ya. Jadi nanti pembayarannya itu dilihat berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan ya. Oke, itu tadi tentang desain pekerjaan ya rekan-rekan. Nah, yang berikutnya dalam strategi sumber daya manusia adalah standar pekerja dan pengukuran kerja. Standar pekerja adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau bagian dari pekerjaan, di mana standar ini membantu perusahaan untuk dapat menentukan yang pertama proporsi pekerja dari setiap produk yang dihasilkan ya, sehingga nanti bisa juga menentukan biaya pekerja. Kemudian kebutuhan staf, di sini menyangkut berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah kegiatan operasi. Kemudian berikutnya perkiraan biaya dan waktu sebelum operasional dilaksanakan dalam rangka mengambil berbagai keputusan seperti keputusan make or buy. Kemudian jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan, tingkat produksi yang diharapkan sehingga pihak manajer ataupun karyawan bisa mengetahui apa saja yang termasuk dalam satu hari kerja normal. Kemudian dasar perencanaan insentif pekerja yang menjadi acuan untuk memberikan insentif yang tepat, dan efisiensi karyawan serta pengawasan untuk mengetahui apa yang digunakan dalam penentuan efisiensi. Nah, jadi standar pekerja ini sangat diperlukan untuk bisa menentukan 7 hal gitu ya. Nah, bagaimana cara menetapkan standar pekerja? Itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu atau historical experience, kemudian studi waktu ya atau time study, kemudian standar waktu yang telah ditentukan, dan pengambilan sampel kerja atau work sampling. Kita akan bahas lagi satu persatu. Nah, penetapan standar kerja yang pertama itu bisa dilakukan dengan pengalaman masa lalu. Ya, jadi
Di sini standar pekerja itu diestimasi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu atau berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan ya. Jadi misalnya nih, bulan lalu itu dengan permintaan 1000 unit gitu ya, itu tuh bisa diselesaikan dalam waktu 20 hari misalnya ya. Maka pengalaman bulan lalu tersebut bisa dijadikan estimasi untuk standar pekerja. Ya, kemudian pada pengalaman masa lalu ini memiliki kelebihan karena relatif mudah dan murah didapatkan. Ya, kita nggak perlu terlalu banyak mikir, nggak perlu terlalu banyak menganalisis gitu ya. Kita tinggal menggunakan pengalaman di waktu sebelumnya. Kemudian standar seperti ini lazimnya didapatkan datanya dari kartu waktu pekerja atau dari data produksi. Ya, tadi misalnya dari data produksi, bulan lalu itu 1000 unit itu diselesaikan dalam waktu 20 hari. Nah, itu kan bisa dapat data dari produksi dan waktu pekerja ya. Pekerjanya itu kerjanya selama 20 hari gitu. Nah, kelemahannya adalah tidak objektif dan tidak dapat diketahui keakuratannya. Apakah kecepatan kerjanya layak atau tidak, dan apakah kejadian yang tidak biasa sudah diperhitungkan atau belum. Gitu ya. Jadi kita tuh nggak tahu nih, 1000 unit 20 hari itu layak nggak sih? Jangan-jangan sebetulnya 1000 unit itu bisa loh diselesaikan dengan 15 hari. Nah, itu kita nggak akan tahu kalau kita hanya menggunakan pengalaman masa lalu. Gitu ya. Nah, cara yang kedua dalam menentukan standar kerja adalah menggunakan studi waktu. Nah, studi waktu ini agak sedikit lebih mikir lah atau lebih kompleks dari pengalaman masa lalu. Kalau di studi waktu ini, pencatatan waktu sebuah sampel kinerja pekerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan waktu standar. Ya, nah, jadi di sini ada step-stepnya, rekan-rekan. Yang pertama, kita mendefinisikan dulu pekerjaan apa yang akan diamati. Ya, misalnya kalau kita mau menghitung standar kerja ya atau waktu standar untuk proses pembuatan apa ya? Bropi lah ya, saya bropi. Nah, kita definisikan dulu nih si pekerjaannya itu ya. Kemudian kita bagi pekerjaan menjadi elemen-elemen yang tepat. Ya, jadi di Bropi itu ada berapa elemen pekerjaan sih dalam proses produksi Bropi? Ya, misalnya persiapan bahan, penimbangan bahan, gitu ya. Kemudian pencampuran bahan, mixing, atau ada proses pelelehan coklat, margarin gitu ya. Saya juga kurang hafal ya. Kayaknya teman-teman yang lebih hafal gitu ya cara bikin Bropi. Kemudian membuat adonan, kemudian pencetakan, kemudian pemanggangan, kemudian pengemasan gitu ya. Nah, itu kan elemen-elemen pekerjaannya. Kemudian tentukan banyaknya pengamatan yang harus dilakukan atau jumlah siklus atau sampel yang dibutuhkan. Nah, jadi kita mau mengamatinya berapa kali nih? Kayak bikin ulangan lah. Kalau misalnya teman-teman bikin percobaan ya atau praktikum atau bikin riset gitu ya, itu kan ada ulangannya. Kita tentukan nih, kita mau pakai berapa kali ulangan untuk menentukan jumlah siklus pengamatan waktu kerjanya ya. Misalnya, saya mau 3 kali ulangan. Oke, berarti saya akan mengamati setiap elemennya itu 3 kali ulangan gitu ya. Kemudian kita hitung waktu dan catat waktu elemen serta tingkat kinerjanya untuk 3 ulangan itu ya. Kemudian hitung waktu siklus rata-rata yang disebut dengan waktu siklus pengamatan rata-rata atau average observed cycle time yang merupakan rata-rata aritmatika dari waktu setiap elemen yang diukur yang disesuaikan dari pengaruh yang tidak biasa untuk setiap elemen. Kemudian tentukan tingkat kinerja dan kemudian hitung waktu normal untuk tiap elemen. Tambahkan waktu kinerja normal untuk setiap elemen untuk mendapatkan waktu normal total untuk pekerjaan tersebut. Kemudian hitung waktu standar dengan memperhitungkan kelonggaran seperti waktu untuk kebutuhan pribadi, keterlambatan, dan kelelahan. Nah, jadi pada studi waktu ini ada satu bukan item ya, ada satu hal yang berbeda gitu dengan tadi pengalaman masa lalu. Jadi di sini diperhitungkan juga kelonggaran ya. Karena kan pada saat bekerja itu nggak mungkin kita tuh kayak robot yang nggak berhenti-berhenti ya rekan-rekan. Pasti ada
masa-masanya kita butuh untuk kebutuhan pribadi, misalnya tiba-tiba mau ke toilet dulu, atau ada faktor keterlambatan, atau ada faktor kelelahan yang mengakibatkan waktu pekerjaannya itu akan molor gitu ya. Jadi misalnya yang biasanya kita kalau nyetak itu bisa cepet gitu ya, gitu. Ternyata karena udah capek nih, jadi kan jadi slow motion gitu ya, pelan-pelan. Nah, itu tuh diperhitungkan dalam studi waktu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, jadi di sini untuk menghitung waktu siklus rata-rata adalah dengan membagi jumlah waktu untuk melaksanakan setiap elemen dengan jumlah siklus pengamatan. Ya, jadi kalau misalnya tadi, ternyata setiap elemennya itu waktunya beda-beda gitu ya. Misalnya untuk yang penimbangan bahan 10 menit, misalnya ya, lama banget ya, 5 menit lah berenang ya. 5 menit, terus untuk mixing misalnya 10 menit, terus untuk pencampuran, ya mixing kan pencampuran ya. Oke, terus langsung cetak gitu untuk pencetakan gitu. Misalnya 20 menit karena lama gitu lek-lek ya. Kemudian untuk pemanggangan misalnya 25 menit. Nah, itu tuh ditambah kemudian dibagi dengan tadi pengulangannya, jumlah siklus pengamatannya. Nah, selanjutnya untuk menghitung waktu normal itu kita bisa mengalihkan waktu siklus pengamatan dengan faktor peringkat rata-rata dan menentukan waktu standar dengan membagi waktu normal total dibagi 1 dikurangi faktor kelonggaran ya. Oke, masih bingung kali ya? Kita akan contohkan. Nah, ini contoh yang pertama, diketahui berdasarkan studi waktu dari sebuah operasi pekerjaan itu menghasilkan data gitu ya. Jelek ya, jangan yang ini. Yang mana ya? Hapus dulu. Oke, yang ini. Nah, waktu siklus pengamatannya itu rata-rata 4 menit, peringkat pekerjanya itu 85% dan faktor kelonggarannya itu 13%. Tadi faktor kelonggaran itu tadi ya rekan-rekan ya, misalnya karena kelelahan, keterlambatan dan lain sebagainya. Maka dari data tersebut kita bisa menghitung waktu normal dan waktu standar. Waktu normal tadi sebelumnya itu rumusnya adalah mengkalikan ya waktu siklus dengan peringkat ya. Jadi 4 menit dikali 85%, yaitu 3,4 menit. Nah, kemudian untuk menghitung waktu standar adalah membagi waktu normal ya dengan 1 dikurangi faktor kelonggaran. Ya, faktor kelonggarannya di sini kan 13% itu 0,13 ya. Jadi 1 dikurangi 0,13. Maka 3,4 menit dibagi 1 dikurangi 0,13 sama dengan 3,9 menit. Nah, berarti di sini kita bisa mengetahui bahwa waktu standar untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu adalah 3,9 menit. Nah, jadi nanti kalau misalnya si karyawannya itu mengerjakan lebih dari 3,9 menit, berarti dia itu nggak sesuai standar tuh, gitu ya kerjanya. Nah, kita akan contohkan satu lagi. Nah, saya di sini. Suatu asosiasi manajemen ilmiah melakukan suatu penelitian tentang studi waktu dengan menyebarkan kuesioner yang menghasilkan hasil seperti berikut. Jadi di sini ada 3 elemen kerja ya, ada elemen kerja A, B, dan C. Kemudian ada 5 pengamatan menit per siklus gitu ya. Jadi ada per menit di sini. Nah, di elemen A ya, elemen pekerjaan A pada pengamatan 1 itu 8 menit. Pengamatan 2 itu 10 menit, pengamatan 3 itu 9 menit, pengamatan 4 21 menit, pengamatan 5 itu 11 menit. Tingkat kinerjanya untuk elemen kinerja A adalah 120%. Kemudian yang B ya, di sini pengamatan dari pengamatan 1 sampai 5 itu 2 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, 3 menit. Tingkat kinerjanya 105%. Kemudian elemen kerja C pengamatan 1 sampai 5-nya 2 menit, 1 menit, 5 menit, 2 menit, 1 menit dengan tingkat kinerjanya 110%. Nah, hanya saja di sini harus teman-teman perhatikan ada 2 data yang diberi tanda bintang. Apa nih? Ya, di sini ada catatannya ya. Hasil pengamatan yang tidak diperhitungkan karena adanya berbagai hal. Nah, jadi kalau teman-teman lihat
Dua angka yang diberi tanda bintang ini dia seperti data pencilan gitu ya. Ini kan 21 menit, lama banget nih. Agak jauh dari data pengamatan ke 1, 2, 3, dan 5. Kemudian di elemen C juga, ini yang pengamatan ketiga ya, dia juga agak pencilan nih, yang lainnya 2 menit, 1 menit, dia tiba-tiba 5 menit. Nah, maka dengan pertimbangan tersebut, hasil pengamatan keempat pada elemen A dan ketiga pada elemen C ini tidak diperhitungkan. Ya. Kemudian faktor kelonggaran dalam studi waktu ini adalah 15%. Bagaimana menghitungnya? Oke, maka hasilnya yang pertama kita menentukan dulu waktu siklus rata-ratanya. Ya, tadi untuk menghitung waktu siklus rata-rata itu kita jumlahkan waktu per pengamatan. Ya, kita jumlahkan, kemudian kita bagi jumlah pengamatannya. Karena tadi yang elemen A itu ada satu pengamatan yang tidak dihitung, yang tadi 21 ya, yang pengamatan keempat kalau tidak salah, maka jumlah pengamatannya jadi hanya 4. Ya, jadi ada 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11 dibagi 4. Maka 9,5 menit. Yang B, tadi yang B itu semuanya ya, semuanya bisa dihitung. Ya, jadi 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 5 karena ada 5 pengamatan. Yang C, tadi juga ada satu data yang diberi bintang yang artinya dia tidak diperhitungkan, maka jumlah pengamatannya hanya 4. Ya, datanya juga 4. 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 1,5 menit. Nah, untuk menghitung waktu normal tadi adalah waktu siklus rata-rata dibagi dengan tingkat kinerja ya atau peringkatan ya, pemeringkatan kinerja. Waktu A yaitu 9,5 menit, waktu siklus rata-ratanya dibagi tadi kan dia 120% ya atau 1,2 ya, maka hasilnya adalah 11,4 menit. Kemudian yang B itu 2,2 menit dikali tadi 105% atau 1,05 hasilnya 2,31 menit. Yang C ya 1,5 menit dikali 110% atau 1,1 sama dengan 1,65 menit. Maka kita bisa menghitung waktu normal total dengan menjumlahkan waktu normal setiap elemen. Yang pertama itu 11,4. Ini ya 11,4 di sini. Kemudian 2,31 yang elemen B dan 1,65 yang elemen C. Maka hasilnya adalah 15,36 menit ya untuk yang waktu normal total. Nah, setelah ini kita bisa menghitung waktu standarnya ya, rekan-rekan. Waktu standar dari si pekerjaan ini. Waktu standar itu menghitungnya tadi waktu total, waktu normal total dibagi 1 dikurangi faktor kelonggaran. Tadi faktor kelonggarannya adalah 15% atau 0,15. Maka waktu normal totalnya 15,36 ini ya dibagi 1 dikurangi faktor kelonggarannya 15% atau 0,15. Maka hasilnya adalah 18,07 menit. Artinya ya, untuk menyelesaikan pekerjaan tadi ya dengan elemen A, B, C itu pekerja punya waktu standar sebesar 18,07 menit. Jadi kalau misalnya si pekerjaan itu nggak selesai dalam waktu 18,07 menit, berarti bisa dinilai kinerja karyawannya itu tidak sesuai dengan standar. Gitu ya, bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Oke, kemudian yang berikutnya ya untuk bisa menentukan standar kerja itu dengan standar waktu yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Caranya dengan menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar pekerjaan. Kemudian cara ini membutuhkan biaya yang besar karena metode yang paling umum adalah metode pengukuran waktu atau MTM, Methods Time Measurement. Ya, jadi ini tuh agak susah dilakukan karena biasanya kayak sudah terstandarisasi untuk setiap jenis pekerjaan. Ya, jadi apa ya? Kalau misalnya kayak standar standar produk gitu ya, SNI gitu ya. Nah, itu tuh kan ada standarnya SNI. Nah, ini juga ada standar waktu yang sudah ditentukan untuk beberapa jenis pekerjaan kayak gitu. Tapi ya tadi ya, dia cukup membutuhkan biaya yang besar.
Nah, standar waktu yang telah ditetapkan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan studi waktu. Yang pertama, standar waktu dapat dibuat di laboratorium sehingga prosedur ini tidak mengganggu aktivitas sesungguhnya. Kemudian, standar ini dapat ditentukan sebelum pekerjaan benar-benar dilakukan, ya. Jadi dia bisa digunakan untuk membuat rencana. Kemudian tidak ada pemeringkatan kinerja yang dibutuhkan. Serikat pekerja cenderung menerima metode ini sebagai cara yang wajar untuk menetapkan standar. Kemudian standar waktu yang telah ditentukan biasanya efektif pada perusahaan yang melakukan sejumlah besar penelitian pada tugas yang sama. Ya, jadi pada pendekatan standar waktu yang telah ditentukan ini, kita tuh tidak langsung mengamati atau menghitung waktu berdasarkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Tapi kita tuh kayak uji coba dulu. Makanya tadi dia dibilangnya tuh dicoba dulu di laboratorium gitu ya. Prosedur-prosedurnya itu membutuhkan waktu berapa lama sehingga tidak mengganggu juga pekerjaan yang memang benar-benar sedang dilakukan seperti itu. Nah, cara yang berikutnya adalah pengambilan sampel kerja. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Jadi diambil kayak uji petik gitu lah ya. Ngambil sampel nih mana pekerja mana di bagian apa, kemudian diamati gitu ya bagaimana waktu yang dihabiskan oleh pekerja tersebut. Nah, metode ini membutuhkan pengamatan secara acak untuk mencatat aktivitas yang dilakukan pekerja, kemudian digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara aktivitas yang beragam. Nah, pengambilan sampel kerja di sini prosedurnya ada 5 langkah. Yang pertama, mengambil sampel awal untuk mendapatkan sebuah perkiraan nilai parameter seperti persentase waktu sibuk seorang pekerja. Kemudian kita bisa menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Kemudian membuat jadwal pengamatan pada waktu yang layak. Konsep angka acak digunakan untuk mendapatkan pengamatan yang benar-benar acak. Kemudian kita melakukan pengamatan dan catat aktivitas si pekerja dan menentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka, biasanya dibuat dalam bentuk persentase. Nah, pengambilan sampel kerja ini mempunyai beberapa kelebihan juga dibanding tadi studi waktu ya, karena dia lebih murah karena cukup seorang pengamat aja untuk mengamati beberapa pekerja secara bersamaan. Kemudian pengamat tidak perlu latihan khusus dan tidak perlu mengukur waktu yang khusus. Penelitian juga dapat ditunda kapan saja karena hanya ada sedikit dampaknya. Kemudian pengambilan sampel secara spontan pada waktu panjang, ya maka hanya sedikit kesempatan para pekerja untuk mempengaruhi hasil penelitian dan prosedurnya itu hanya sedikit dan gangguannya juga hanya sedikit sehingga tidak menimbulkan keberatan bagi pekerja. Nah, akan tetapi si pengambilan sampel kerja ini juga punya kelemahan. Yang pertama, tidak membagi elemen kerja selengkap studi waktu gitu ya. Jadi dia nggak dibagi-bagi ke dalam elemen kerja. Hasilnya itu bisa bias atau tidak valid ya. Kemudian karena tidak mengganggu, pengambilan sampel kerja cenderung kurang akurat, terutama jika pekerjaan tersebut siklusnya pendek. Nah, kemudian yang berikutnya adalah analisis pekerjaan, ya, yaitu suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemis. Tujuannya apa? Untuk bisa memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, dan menciptakan iklim serta kondisi kerja yang kondusif. Nah, biasanya analisis pekerjaan ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah kuesioner, kemudian wawancara, pencatatan rutin, dan juga observasi. Nah, biasanya beberapa kualifikasi karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang pertama tentu dari keahliannya ya, rekan-rekan, keahlian, keterampilan, kemudian pengalaman. Makanya kadang ada beberapa requirement pekerjaan itu mensyaratkan adanya pengalaman. Kesehatan fisik, ya biasanya dibuktikan dengan ada pengecekan kesehatan, pendidikan, ya, jadi kadang juga tidak hanya mensyaratkan keahlian dan kemampuan, tapi juga harus ditunjang dengan tingkat pendidikannya. Umur, ya tentunya umur ini akan berpengaruh pada produktivitas pekerjaan gitu ya, sehingga kadang kala menjadi kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Kemudian kerjasamanya, ya bagaimana dia bisa bekerja sama, apalagi tadi kalau misalnya dia dijadikan tim mandiri gitu ya, tentunya harus memiliki kemampuan kerjasama yang baik. Kejujuran, inisiatif dan kreatif serta kedisiplinan. Ya, kedisiplinan ini bisa berpengaruh tadi ke standar kerja ya, ke studi waktu dan lain sebagainya. Oke rekan-rekan, sekian materi hari ini, cukup panjang ya jadinya ya videonya, mohon maaf.
Mudah-mudahan tidak ngantuk gitu ya untuk mendengarkan sampai akhir ya rekan-rekan. Nah, setelah rekan-rekan menyaksikan video ini, saya harapkan rekan-rekan bisa mengerjakan kuis yang sudah saya upload juga di Microsoft Teams. Jadi saya bisa tahu gitu ya bagaimana pemahaman rekan-rekan dari pembelajaran daring ini ya, sehingga silakan teman-teman nanti bisa mengisi kuis. Dan kuis ini pun akan otomatis menjadi bukti kehadiran rekan-rekan pada perkuliahan di pekan keempat untuk mata kuliah manajemen produksi dan operasi. Keempat setelah UTS ya maksudnya. Oke, mungkin sekian rekan-rekan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah kata atau kekurang jelasan dalam penyampaian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, sangat boleh ya. Silakan teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar ya. Atau misalnya nanti bertanya langsung saat bertemu juga boleh. Baik, sekian rekan-rekan. Sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.